kami datang membawa 3 tuntutan rakyat. Tuntutan kita berdua, hukum mati koruptor. Di bawah kesatiran di Prabowo, susuri garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi, bagiku itu langkah pasti. Menuntutkan beberapa tuntutan. Yang pertama, seret Prabowo Gibran ke pengadilan sipil. Ringan amat. Ini rotate tuh, kritik. Menyatakan sikap LSM Tampera kami datang bukan untuk rusuh, kami datang membawa 3 tuntutan rakyat. Pertama, kami mendesak DPR RI segera sahkan perampasan aset. Pada masa sidang ini jangan tunda lagi, jangan PHP rakyat lagi. Koruptor sudah terlalu kaya dari uang kami. Yang kedua, kami mendesak pemerintah berikan nota dukungan, jangan halangi kami karena ini aksi ini suara hati rakyat yang sudah hidup ojol. Hidup rakyat miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Menyatakan sikap LSM Tampera kami datang bukan untuk rusuh, kami datang membawa 3 tuntutan. Pertama, kami mendesak DPR RI segera sahkan perampasan aset pada masa sidang. Terus. Kami mendesak DPR RI Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tergenggam marah bangsa. Mari lawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan di bawah kesetiaan Prabowo. Susuri garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi. Genggam gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah
kawan, mari kita nyanyikan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan di bawah kesatiran di Prabowo. Susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku itu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku itu langkah pasti. Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup rakyat Indonesia. Hidup! Hidup perempuan yang melawan. Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Amar dari Dewan Perwakilan Indonesia selaku koordinator aksi Gerakan Rakyat Menggugah bersama kawan-kawan dari Pati. Melihat bahwa kondisi bangsa pada hari ini di mana problem yang terjadi, maka kami sebagai refleksikan terhadap 81 Indonesia, rakyat Indonesia. Dengan ini kami mengambil tajuk merebut kembali Indonesia. Sebab Indonesia yang sedang dijalankan hari ini sudah jauh dari cita-citanya, sudah jatuh dari kepentingan publik. Dalam Undang-Undang 1945 sudah memberikan penegasan bahwa kedaulatan negara mesti berada di tangan rakyat. Dengan prinsip ini mengharuskan seluruh penyelenggara kekuasaan negara tunduk pada mandat rakyat, hukum, pengawasan demokrasi, serta tujuan kemakmuran umum. Kedaulatan rakyat tidak boleh direduksi menjadi partisipasi 5 tahun dalam pemilu. Ia harus hadir dalam perencanaan anggaran, pembentukan hukum, pengelolaan sumber daya alam, desain pelayanan publik, dan mekanisme pertanggungjawaban. Di sisi lain, dalam pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, organisasi rakyat, kritik publik, aksi demonstrasi, serta konsolidasi warga adalah ekspresi yang sah dari demokrasi konstitusi, bukan gangguan terhadap negara. Maka dari itu, kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugah menuntutkan beberapa tuntutan. Yang pertama, seret Prabowo Gibran ke pengadilan sipil. Dengan cara ini, serupa fasis dan segala inkompetensi yang dihasilkan rejim, maka rakyat mesti mengambil langkah untuk mengadili rejim saat ini. Mengapa demikian? Karena mekanisme pengadilan yang jauh dari kong-kali konstruktur kekuasaan sistem rejim ialah ruang sipil atau pengembalian negara pada mandat konstitusinya, membangun pengawasan efektif dan kekuasaan, dan memastikan kebijakan tidak dibuat dari atas secara tertutup demi kepentingan kelompok yang memiliki akses yang paling besar kepada modal jabatan. Maka dari itu, kami Gerakan Rakyat Menggugat menolak politik yang hanya bereaksi terhadap figur, tetapi membiarkan struktur kepentingan tetap berdiri. Yang diperlukan adalah koreksi menyeluruh atas relasi antar negara, pasar, kekuatan keamanan, dan warga negara. Rakyat harus kembali menjadi subjek penentu arah pengawasan anggaran serta pemilik sah kekayaan nasional. Mungkin akan disampaikan oleh kawan dari STF ya. Yang kedua, hentikan MBG dan KDMP. Program makan bergizi gratis sejak awal tak berniat dikhususkan untuk pemberantasan stunting. Kita bisa melihat dari persebaran SPPG yang paling banyak justru bukan di wilayah yang memiliki angka kasus stunting yang
Jawa Barat misalnya, terdapat 420 unit SPPG, disusul oleh Jawa Tengah sebanyak 196 unit, dan Jawa Timur sebanyak 113 unit. Sementara kita tahu bahwa kasus stunting tertinggi berada di luar Pulau Jawa, yaitu Nusa Tenggara Timur 37%, Sulawesi Barat 35,4%, Papua Barat Daya 30,5%, Nusa Tenggara Barat 29,8%, Aceh 28,6%, Maluku 28,4%, Kalimantan Barat 26,8%, Sulawesi Tengah 26,1%, Sulawesi Tenggara 26,1%, Papua Selatan 25,7%. Sementara itu di balik MBG dan KDMP menjadi lumbung korupsi dan nepotisme. Dalam berbagai kritik terhadap MBG, salah satu persoalan yang berulang kali disoroti adalah panjangnya rantai kelembagaan yang dibangun. Program tersebut tidak hanya melibatkan BGN sebagai pelaksana utama, tetapi juga kantor pelayanan pemenuhan gizi atau KPPG. Yayasan pemilik SPPG Mitra memiliki fasilitas dapur, sekolah, hingga penerimaan manfaat. Struktur seperti ini membuka ruang terjadinya konflik kepentingan, praktik rente, dan asimetri informasi yang menyulitkan pengawasan. Pola yang sama terlihat dalam KDMP. Program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus koperasi yang dibentuk oleh perangkat desa, manajer profesional koperasi yang diangkat oleh Agrinas, PT Agrinas Pangan Nusantara atau Persero, yang ditujukan melaksanakan proyek fisik dan operasional manajer koperasi, TNI yang ditugaskan membantu pembangunan, vendor penyediaan barang dan juga jasa, bank-bank himbara sebagai pemberi pinjam, hingga Kementerian Keuangan yang mengatur mekanisme pembayaran ansuran pinjaman melalui pemotongan dana desa. Semakin panjang rantai kelembagaan, semakin besar pula kesulitan untuk memastikan akuntabilitas setiap aktor yang terlibat. Kompleksitas tersebut bahkan semakin besar setelah pemerintah membuka kebutuhan sekitar 30.000 manajer profesional untuk mengelola koperasi. Itu tadi udah koordinasi belum? Berkaitan dengan itu, kami gerak mendesak demilitarisasi dan bubarkan batalion teritorial pembangunan. Remilitarisme yang Berani. Udah melacak tuntunan kita. di dalam ruang sosial politik dan kehidupan sipil luar. Sejalan dengan itu, remilitarisasi. Ambil. Kamu yang berwenang, Bang. Bang. Tuntunan kita berdua, hukum mati koruptor. Fungsi ABRI pada masa Orde Baru yang seharusnya Udah ada banyakan itu. Udah tuntunan kita. namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah justru memperluas struktur komando teritorial. Enggak bisa koruptor. Kondisi ekonomi. Kita mau dua, sampai mengundurkan presiden yang tidak salah. Kita malah mengundurkan presiden malah. Model berbasis kriminalisasi. Situasi ini menunjukkan kontradiksi mendasar orang sering bergerak dan Nggak ada poin untuk turun presiden, nggak ada. Orang ini dari awal nggak koordinasi sama APB ini. Yang keempat, hentikan pajak yang membebani rakyat dan pajak oligarki. Kelima, penetapan status bencana nasional Sumatera, Kalimantan, Flores, NTT sebagai bencana nasional. Keenam, stop kriminalisasi aktivis dan bebaskan semua tahanan politik yang ada di Indonesia. Ketujuh, wujudkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Kedelapan, penuhi dan jamin hak-hak pekerja rumah tangga. Kesembilan, turunkan harga bahan pokok dan naikkan upah buruh. Kesepuluh, kita aset seluruh koruptor dan hukum mati koruptor yang ada di Indonesia. Kami dari Aliansi Gerakan Rakyat mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk besok turun membersamai seluruh elemen masyarakat sipil yang hadir di DPR. Kami percaya bahwa seluruh tuntutan yang berada dalam koridor hak-hak rakyat Indonesia untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai seluruh rakyat Indonesia tidak boleh terpecah belah, tidak boleh terprovokasi. Kita adalah satu.
bukan Jakarta, bukan Pati, tapi rakyat Indonesia. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Tanah airku tidak terlupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kami ingin menginfokan juga bahwasannya tadi di masyarakat Pati ada yang berkelanjutan sampai hari ini. Maka daripada itu kami benar-benar mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melek bahwasannya seluruh hak rakyat Indonesia harus dipenuhi oleh pemerintah. Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! Menambahkan terkaitan dengan info baru, kawan-kawan Pati mendapatkan teror yang rumahnya ditembak oleh aparatur penegakan hukum. Ya kita duga aja, karena ini adalah bentuk teror yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat, yang dimana yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun keresahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Mungkin sedikit tambahan daripada masyarakat Pati untuk menjelaskan adanya teror yang dilakukan oleh beberapa oknum yang terjadi di wilayah Pati pada malam hari tadi. Terima kasih kawan-kawan. Jadi ini sedikit saya putar video. Ini semalam jam 1 malam. Rumah anak dari kawan kami yang membawa mobilnya Mas Botok ditembakin orang tidak dikenal. Foto kawan-kawan. Malah Bang, latin ke sini Bang. Bang ke sini Bang, biar kita sebar Bang. Ya. Ini kantor DPE apa DPO? Waduh. Demo damai diserang rumahnya Bang malah ya. Rumah siapa? Rumahnya anaknya supirnya yang bawa mobilnya Mas Botok. Monggo. Oh, supirnya. Ya. Monggo Bang. Ada Foto aja lah, foto aja. yang kita duga itu pakai shotgun ya. Sampai pecah kacanya. Ya 10 aja. Terus Bang. tadi Ini juga kajian, Pak. bis-bis dari kawan kami masyarakat Pati yang berangkat ke sini ditahan sama penegak hukum, nggak boleh jalan. Alhamdulillah udah bisa jalan. Sekarang udah berangkat ke Jakarta ini. Mas Subuh sudah sampai di sini dan amin. Terima kasih buat teman-teman, kita minta dukungannya dan sekali lagi aksi kita ini aksi damai. Betul. Kita jangan sampai terprovokasi, jangan sampai membuat kerusuhan. Kita jaga kondusivitas bersama-sama. Semangat. Semoga tuntutan kita bisa dipenuhi sama DPR. Amin. Dan pulang dengan hasil yang memuaskan. Amin. Terima kasih, saudara-saudara. Hidup rakyat Indonesia. Hidup.